Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sholat jamak dan qashar. Sudah pada tahu belum apa itu sholat jamak dan qashar? Baik, kita bahas terlebih dahulu dari pengertiannya. Menurut bahasa jamak memiliki arti mengumpulkan, sedangkan menurut istilah yaitu menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Jadi menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Sholat jamak ini merupakan salah satu bentuk kemudahan atau rukhsah dalam beragama yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Setiap muslim diperbolehkan menjamak sholat fardu jika telah memenuhi syarat-syarat yang ada, antara lain karena sedang sakit, dalam perjalanan, atau terkepung hujan lebat yang menghalanginya untuk pulang. Selanjutnya yaitu sholat yang boleh dijamak. Tidak semua sholat fardu boleh dijamak, hanya sholat fardu tertentu saja yang diperkenankan untuk dijamak. Di antaranya yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan untuk sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat fardu yang lain, karena sholat ini harus dikerjakan sendiri sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian macam-macam sholat jamak. Terdapat dua macam cara dalam melaksanakan sholat jamak, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu awal, jadi mengerjakannya pada waktu yang awal. Misalnya yaitu menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Maka yang dilaksanakan terlebih dahulu yaitu sholat jamak di waktu sholat zuhur, mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat yang segera diikuti dengan sholat asar 4 rakaat. Sedangkan jamak takhir yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu akhir. Jadi apabila seorang menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka ia melaksanakan sholat jamak itu pada waktu sholat asar. Selanjutnya yaitu syarat-syarat umum sholat jamak. Yang pertama itu musafir atau orang dalam perjalanan, dan perjalanannya itu tidak untuk maksiat. Jadi perjalanannya itu untuk kegiatan kebaikan, semisal kayak mau berpergian untuk ziarah, seperti itu. Yang kedua yaitu jarak perjalanan minimal 80,64 km. Yang ketiga, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Jadi tidak boleh makmum, harus mengerjakan dengan sendiri. Yang keempat, dalam keadaan tertentu seperti sedang sakit, hujan lebat. Dan yang kelima, berniat sholat jamak. Sholat jamak takdim juga mempunyai syarat, yaitu yang pertama, dikerjakan dengan dahulukan sholat fardu yang pertama dan diikuti dengan sholat fardu yang kedua, atau semisal sholat zuhur dengan sholat asar, berarti sholat zuhur dahulu baru sholat asar, atau sholat maghrib dulu baru sholat isya. Yang kedua, berniat menjamak sholat pada waktu melaksanakan sholat fardu yang pertama. Dan yang ketiga, tertib dan dilaksanakan secara langsung, seakan-akan mengerjakan satu sholat. Syarat dari sholat jamak takhir juga ada. Yang pertama yaitu berniat untuk mengerjakan sholat jamak takhir. Yang kedua, mengerjakan kedua sholat secara berurutan tanpa menyalanginya dengan apapun, termasuk zikir dan doa. Tata cara dari sholat jamak sebenarnya sama saja seperti melaksanakan sholat fardu pada umumnya, akan tetapi yang membedakan yaitu pada niatnya. Semisal menjamak takdim sholat zuhur dengan asar,
maka niatnya yaitu usolli fardhu duhri arba'a raq'atin jama'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, salam. Kemudian berdiri lagi dan berniyat sholat yang kedua atau asar, yaitu usolli fardhul asri arba'a raq'atin jama'an taqdiman ma'al zuhri fardhu lillahi ta'ala. Takbiratul ihram, sholat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Setelah salam pada sholat yang pertama harus langsung berdiri lagi, tidak boleh diselangi dengan perbuatan atau perkataan, misalnya sholat sunnah, zikir, berdoa, berbincang-bincang, dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas tentang sholat qashar. Dari segi bahasa, qashar artinya meringkas atau memendekkan, sedangkan menurut istilah yaitu memendekkan atau meringkas jumlah rakaat sholat fardu menjadi setengahnya atau 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Tidak semua sholat fardu boleh diqashar rakaatnya, hanya seperti sholat zuhur, sholat asar, dan isya. Sedangkan sholat fardu selainnya itu seperti sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar rakaatnya. Sekian penjelasan dari saya tentang sholat jama' dan qashar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.